Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Merlinda Masmur. Saya adalah mahasiswa Unika Santo Paulus Ruteng, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi S1 Keperawatan. Pada video kali ini, saya akan melakukan promosi kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Apa sih itu PHBS? PHBS itu teman-teman adalah perilaku kesehatan yang dilakukan secara sadar sehingga seseorang, kelompok, keluarga, ataupun masyarakat luas dapat membantu dirinya sendiri dalam bidang kesehatan dan mampu berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan di tengah masyarakat. Oke, PHBS ini juga teman-teman dapat dilakukan di berbagai tatanan. Yang pertama di tatanan rumah tangga, sekolah, tempat umum, terus juga dan di institusi kesehatan. Oke, jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan PHBS di tatanan rumah tangga. PHBS di tatanan rumah tangga itu adalah upaya untuk memberdayakan seluruh anggota keluarga agar mampu mempraktikkan hidup bersih dan sehat. Di rumah tangga, sasaran primer harus mempraktikkan perilaku yang dapat menciptakan rumah tangga yang ber-PHBS yang mencakupi yang pertama, persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan. Tujuannya itu apa? Agar mengurangi atau menurun angka kematian pada bayi dan ibu. Dan yang kedua adalah memberikan ASI eksklusif terhadap bayi. Gunanya itu untuk apa? Untuk membantu kekebalan tubuh pada bayi. Karena di dalam ASI itu mengandung nutrisi dan membantu kekebalan tubuh pada bayi. Oke, yang berikutnya adalah menimbang bayi pada setiap bulannya. Tujuannya itu adalah untuk mewaspadai keluarga atau ibu dalam tumbuh kembangnya si bayi tersebut. Oke. Dan yang berikut adalah menggunakan air bersih. Seperti yang kita ketahui teman-teman, air itu merupakan kebutuhan dasar dari setiap makhluk hidup untuk melakukan aktivitasnya. Oke. Jadi, air bersih secara fisik dapat dibedakan dengan menggunakan panca indera kita ya, seperti bisa dirasakan, dicium, diraba, ataupun juga dilihat. Oke. Jadi, air tidak boleh berwarna, yang dimana harus jernih. Air tidak boleh berbau, air tidak boleh keruh, air tidak boleh berasa seperti rasa asam, manis, pahit, ataupun juga tidak boleh ada bahan kimia yang beracun di dalamnya. Baik. Tujuannya itu adalah agar kita itu terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, disentri, tipes, sakit mata, dan juga sakit pada kulit ya teman-teman ya, seperti skabies contohnya. Oke, ada beberapa cara untuk menjaga kebersihan sumber air yang bersih itu, yaitu yang pertama, jarak letak sumber air dengan jamban harus jaraknya itu sekitar 10 meter ya teman-teman ya, dari sumber air. Oke, dan yang berikutnya adalah sumber mata air harus dilindungi dan dihindari dari pencemaran limbah-limbah rumah tangga. Oke. Yang berikutnya adalah mencuci tangan pakai sabun. Mencuci tangan pakai sabun adalah tindakan membersihkan tangan dengan air bersih yang mengalir. Oke teman-teman, perlu diketahui, ketika kita mencuci tangan, kita harus menggunakan air mengalir ya teman-teman, dan menggunakan sabun. Oke. Dan yang berikutnya adalah manfaat mencuci tangan. Manfaat mencuci tangan itu adalah membunuh kuman-kuman yang tertempel pada tangan pada saat kita melakukan suatu pekerjaan atau pada saat kita memegang sesuatu. Oke. Pada saat mana sih kita harus mencuci tangan teman-teman? Oke, saat yang tepat untuk kita cuci tangan adalah sebelum atau sesudah makan. Yang kedua, sesudah buang air kecil atau buang air besar. Yang ketiga itu sebelum menyusui bayi. Dan yang berikutnya adalah setiap kali tangan kotor. Intinya setiap kali tangan kotor harus mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Oke teman-teman, cara mencuci tangan yang benar adalah, yaitu ada beberapa cara ya teman-teman ya. Yaitu yang pertama, punggung tangan. Yang kedua, sela-sela jari. Yang ketiga, buku-buku jari. Yang keempat, ibu jari. Dan yang kelima adalah telapak tangan. Oke teman-teman ya, itu adalah langkah-langkah mencuci tangan. Oke. Jadi lamanya mencuci tangan itu sekitar 15 sampai 20 detik ya teman-teman ya. Oke, yang berikutnya adalah menggunakan jamban sehat. Tujuannya itu adalah teman-teman agar kita itu terhindar dari penyakit-penyakit yang ditularkan oleh seperti serangga, nyamuk, terus juga pokoknya hewan-hewan yang sejenisnya. Dan yang berikutnya adalah memberantas nyamuk. Memberantas jentik nyamuk ini teman-teman penting dilakukan di setiap rumah tangga. Dilakukannya itu minimal 1 kali dalam seminggu ya. Seperti pemberantasnya seperti
kita harus menguras tempat penampungan air dengan bersih. Yang kedua, tutup rapat tempat penampungan air. Yang ketiga yaitu mengubur sampah atau membakar dengan cara membakar sampah ya teman-teman ya, untuk menghindari terjadinya jentik nyamuk. Oke, seperti yang kita ketahui, nyamuk itu juga merupakan hewan yang berbahaya karena dia dapat menyebabkan kita itu DBD ya teman-teman ya, demam berdarah. Oke. Yang berikutnya adalah makan makanan yang sehat seperti sayuran, buah-buahan, dan juga melakukan aktivitas fisik setiap hari seperti olahraga, begitu ya teman-teman. Dan yang paling penting juga adalah tidak merokok. Di dalam rumah itu harus bisa mengkondisikan kalau misalkan ada bayi, ada ibu hamil, kita harus tidak boleh merokok di dekat mereka. Oke, jadi itu saja edukasi dari saya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat.